Kak Ngibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini benar-benar cukup memalukan ya. Fris Alor ya, termulnya Jokowi ya, paling getol membela polemik ijazah palsu Jokowi. Nah, sampai Abdul Ghafur ini tertawa melihat ocehan dari Fris Alor ini ya, dengan membandingkan pendidikannya dengan pendidikan kuasa hukum Roy Suryo yaitu Abdul Ghafur, dan sehingga menjadi bahan tertawaan netizen di sosial media. Bahkan Fris Alor ini sampai diketawain satu studio. Nah, menurut netizen, untuk menjadi termul ya cukup bodoh saja. Tapi mengatakan bahwa kubu sebelah seakan-akan saya ini tidak punya kualitas. Ya, saya mau bilang, Bang, saya banding dengan Anda punya pendidikan cuma 2. Saya S1 3 kali, S2 saya 2 kali. Sebentar, Anda merasa Anda itu bukti bahwa kualitas saya lebih dari Anda. S1 saya lebih hebat dari Anda. Berarti kualitas saya di kubu Pak Jokowi lebih hebat daripada kualitas Anda sebagai pengacara senior. Betul. Karena tadi ada keberatan dari Bung Fritz Alor, katanya kubu sebelah kualitasnya seperti ini gitu ya. Mau mengklarifikasi, silakan berdiri. Sebutkan merek, nama orang. Kenapa Anda bawa secara umum? Anda kan belajar tentang kalimat umum, kalimat khusus di bahasa Indonesia kelas 4. Kenapa tidak menggunakan kalimat khusus? Tapi mengatakan bahwa kubu sebelah seakan-akan saya ini tidak punya kualitas. Ya, saya mau bilang, Bang, saya banding dengan Anda punya pendidikan cuma. Padahal sudah jelas tahun 2022 sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta bahwa ijazah Jokowi asli. Pernyataan juga dari UGM jelas asli. Tapi Roy Suryo nggak percaya itu. Mana putusan ijazah asli? Nggak percaya, sampai sekarang nggak percaya. Baca putusannya tahun 2022. Pelajaran mana? 22. Pelajaran mana? Silakan Mana putusan ijazahnya? Mana? Dinyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Nggak ada. Mana putusannya? Terus, UGM juga nggak ada. menyatakan Itu putusan bahwa soal Bambang Tri itu bukan soal ijazah. Nggak ada, Mas. Mas baca dulu. Nah, tidak hanya itu saja, Refli Harun ya membongkar tentang polemik ijazah palsu jika kita memakai logika yang sehat. Padahal ini bisa menjadi referensi seorang termul ya. Kenapa polemik ijazah palsu ini berkepanjangan, tidak usai? Karena memang Jokowi tidak mau ijazahnya diperiksa atau diperlihatkan, sehingga Jokowi harus membayar pengacara, menyewa termul ya, membayar buzzer. Padahal untuk memperlihatkan ijazahnya atau diperiksa ijazahnya itu tidak butuh uang banyak dan tidak perlu harus membayar buzzer. Ini ya yang disampaikan oleh Refli Harun. Coba kita lihat. Gini, tapi ini pembahasannya serius nih buat para termul. Logikanya begini. Kalau ijazah saya itu benar-benar asli, 1, saya tidak butuh termul. 2, saya tidak butuh lawyer. 3, saya tidak butuh buzzer. 4, saya tidak butuh polisi. 5, saya tidak butuh UGM. 6, saya tidak butuh penjilat. 7, saya tidak butuh pengadilan. 8, saya tidak akan kriminalisasi orang. Kemudian saya tidak perlu buang-buang duit. 9, kemudian 10, saya tidak akan korbankan diri dan keluarga saya. Faham kan? Pakai F lagi, paham ya. Bahasa dari sekalian harus beda. Paham sama faham ya. Kalau paham itu isme, keyakinan, ideologi. Kalau paham, tapi kalau paham itu understand, mengerti ya. Jadi ya itulah ya. Tapi ini walaupun kelihatannya main-main, ini logika yang serius. Ini yang saya katakan sebagai ya sebuah perspektif good governance, clean government. Kalau Anda punya dokumen asli, Anda akan straight to the point dan akan show the document from the beginning, ya kan, sebagai strong evidence, selesai, and then the play, selesai permainan. Oh, tapi bukankah Jokowi ingin permainan ini sampai 2029 agar dia tetap on the top in the as a newsmaker? Wah, itu itu menurut saya perspektif yang bodoh kalau seandainya dia ingin dikenang sebagai orang di top, at the top of a newsmaker, tapi top newsmakers, tetapi dengan isu ijazah palsu itu sama saja dengan bunuh diri, suicide gitu ya. Rasanya nggak mungkin. Jadi yang terjadi adalah karena ijazahnya dalam perspektif Roy Suryo 99,9% palsu. Sekali lagi ya, ini perspektif Roy Suryo di mana I'm as a lawyer yang juga meyakini klien saya, makanya saya membela yang bersangkutan. Dalam perspektif Dr. Tifa dengan matematika Bayesiannya 92,37% itu fotonya berbeda. Karena itu berarti ijazahnya juga palsu. Nah, kembali kepada logika netizen yang sederhana saja, ya. You have a strong evidence, you have a original document, ya. You have things needed, ya, to solve the problem, and then to finish the case, or winning the case, or winning the public heart. Lalu kemudian Anda tidak mau tunjukkan from the beginning, kan aneh.
Maka dia mengatakan, ya, kalau memang saya punya ijazah yang asli, saya tidak butuh termul. Maka di situ barangkali akan dikatakan saya tidak butuh Andi Azwar, saya tidak butuh Rasman Arif Nasution, saya tidak butuh David Fajung, saya tidak butuh siapa lagi ya, saya tidak butuh Adi Darmawan, saya tidak butuh Lecumanan, saya tidak butuh Sylvester sebelumnya, karena ijazahnya asli. Ngapain saya dibela-bela dengan perdebatan yang luar biasa kalau seandainya ijazahnya asli? Tidak perlu rekayasa komunikasi untuk mengatakan, karena ini barang yang jelas, asli dan tidak itu kan jelas. Ini barangnya asli atau tidak. Beda kalau sama pendapat, beda sama ide, beda kalau sama rencana yang abstrak. Sesuatu yang abstrak bisa diperdebatkan, tergantung dukungannya banyak. Saya mengatakan, misal ya, impeachment terhadap Gibran itu sudah waktunya, ya, konstitusional, karena sudah fulfill the constitutional requirement to be impeached, ya kan? Tapi masalahnya adalah apakah kemudian orang lain berpendapat sama? Belum tentu, karena ini wilayahnya adalah wilayah perdebatan, wilayah opini. Katakanlah kumpul constitutional analyze or constitutional law expert misalnya. Mungkin saja dia akan berbeda pendapat soal ini. Tapi ini ijazah, barang yang tahu betul Pak Jokowi ini apakah asli atau palsu. Ngapain dia membutuhkan everything seperti itu ya? Butuh lawyer. Dia nggak butuh Yakub Hasibuan. Dia nggak butuh Rifai Kusmanegara. Dia nggak butuh Firmanto dari kantor wakil menteri koordinator hukum, yaitu Otto Hasibuan. Nggak butuh dia. Ngapain? Ya kan? Ketiga, nggak butuh buzzer yang mengamplifikasi bahwa ijazahnya asli dan kemudian mencari kelemahan-kelemahan orang yang the messenger yang mengatakan ijazah itu palsu, termasuk saya dijadikan bidikan dan lain-lain. Nggak perlu, ngapain gitu, malah memecah anak bangsa, malah menghabiskan dana dan lain sebagainya. Nggak perlu kalau ijazahnya asli. Oke. Yang ketiga, saya tidak butuh polisi. Nah ini kan relatif ya, saya mohon maaf dan institusi kepolisian. Saya tidak bicara orang per orang, tapi saya bicara institusi. How independent you are, ya, how independent the institution is. Saya bicara apakah Anda cukup independen? How independent the institution is. Nah, inilah yang menjadi persoalan kalau kita lihat misalnya bagaimana polisi atau penyidik menjadi fasilitator pertemuan antara katakanlah pencari RJ dengan Solo. Padahal harusnya mereka melakukan fasilitasi itu di kantor kepolisiannya, bukan sama-sama boyong ke Solo. Itu kan sama saja seperti sebuah simbol penyerahan begitu, penundukan begitu. Jadi banyak orang yang meyakini. Jadi kita mohon maaf bahwa polisi dianggap independen dan lain sebagainya. Rasanya masih belum. In this case, dalam kasus ini, saya tidak mau gebiak uyah dalam kasus yang lain. Paling tidak dalam kasus ini. Saya tidak butuh UGM. Ya. Many times, Rector of Gajah Mada University mentions bahwa the certificate is original and not fake. Tetapi the speculation remains. Tetap spekulasinya. Why? Karena tadi, the messenger-nya tidak dipercaya. Kenapa tidak dipercaya? Ya karena orang melihat angka 1, angka 2, angka 3 tadi, angka 4 tadi. Kan itu kan saling memperkuat sesungguhnya. Jadi, walaupun berulang kali diyakinkan kepada publik bahwa ini UGM sudah mengatakan asli, dari mana lagi kita bisa percaya? No way. Kita bicara mengenai teori hegemonik. Pertanyaannya adalah, apakah Rektor UGM cukup independen untuk mengatakan hal tersebut? Apakah dia tidak justru di bawah hegemoni kekuasaan yang membuat dia tidak bisa berkata lain kecuali mengatakan ijazah itu asli? This is the question kan, actually a big question about Rektor UGM kan begitu. Kemudian yang keenam, saya tidak butuh penjilat. Jadi penjilat itu orang yang mengambil keuntungan, mencari-cari cara ya untuk mengambil keuntungan karena dia tahu sumber kemakmuran itu dari mana. Sumber kemakmuran itu bukan dari Roy Suryo atau Dr. Tifa. Kami ini membela Dr. Tifa dan Roy Suryo nggak dibayar sepeser pun, ya. Bahkan bergotong royong untuk mengeluarkan dana sendiri. Kemana-mana pakai dana sendiri. Bahkan kalau Dr. Tifa mengatakan dia adalah sosok yang demanding, bayangkan. Ya. Nah, cuman memang we must be fair, ya. Mereka-mereka yang ikut bergabung tentu dengan motivasi masing-masing. Ada motivasinya panggung, ada motivasinya pengalaman dan lain sebagainya. Tapi it is
human ya, artinya manusiawi, nggak ada masalah. Tapi kalau bicara tentang uang, nggak ada pembayaran apapun. Nah karena itu bagi para penjilat, ngapain jilat Roy Suryo atau Dr. Tifa? Yang dijilat ya orang yang punya potensi uang banyak atau bisa mengarahkan pada sumber-sumber kemakmuran tersebut. Sehingga tidak heran orang kemudian membela karena ingin menjilat tersebut. Ya. Karena begini, kalau Anda membela penguasa atau mantan penguasa yang powerful, rasanya agak aneh ketika Anda kemudian membela Goliath instead of membela David. Dalam konteks ini kan Roy Suryo dan Dr. Tifa itu apalah. Dia David, anak kecil, tapi melawan Goliath yang raksasa kan begitu. Kemudian 7, saya tidak butuh pengadilan. Ngapain juga rapper-rapper ke pengadilan ya? Malah seperti senjata makan tuan. Menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Kenapa? Karena akhirnya pengadilan sama-sama membuat tidak nyaman. Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak nyaman kalau seandainya si kasus ini harus maju ke persidangan dengan alasan masing-masing. Kenapa? Karena mereka merasa dikriminalisasi. Mereka selesai tugas mereka untuk membuktikan ijazahnya itu palsu, tapi kemudian mereka dikriminalisasi sehingga residunya itu adalah residu tentang kriminalisasi, bukan residu tentang pembuktian ijazah lagi. Gak nyaman. Sementara Jokowi juga gak nyaman kalau seandainya dia harus datang ke pengadilan dan kemudian ditanya-tanya. The first question for Mr. President, is it your picture or not? The first questionnya kan, kita akan tanya, apakah itu foto Pak Jokowi atau tidak yang tertera itu, kacamata, gondrong, belah tengah, ya. Lalu bandingkan dengan foto masa muda dia, jauh. Nah belum lagi foto itu dikaburkan, ya agak sehingga kita tidak bisa mendapatkan foto yang jelas. Nah yang jelasnya itu pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu di Polda Metro Jaya. Jadi ngapain kita ke pengadilan kalau kita ada dokumen aslinya? Kan itu kan cara kita untuk menakut-nakuti orang supaya tadi mundur. Dan akhirnya benar kan? Akhirnya 3 mundur dari gelanggang ini. Walaupun kemudian lawyernya mengatakan sebagai achievement, sebagai prestasi. Sebagai achievement ya. Kalau saya sebaliknya. Kalau klien saya minta restoratif justice ya sudah. Saya mundur, saya yang mundur ya. Oke. Kemudian 9, saya tidak perlu buang-buang duit. That's right. You have original document. Ngapain Anda keluar-keluar uang yang banyak? Ya mungkin ya. Lawyer mengatakan kami nggak dibayar loh. Oke, tapi ada hal-hal lain kan. Ada backup mungkin dari pendukung yang kita tahu banyak. Ada pengusaha tambang yang bergabung di sana misalnya. Dan nggak mungkin juga tidak keluar uang. Pastilah keluar uang. Karena selalu akan berusaha menutupi ini semua agar jangan kemudian more exposure to the public. Apalagi sampai dibawa ke ranah pengambilan keputusan di lingkar istana atau DPR. Makanya sampai saat ini we question DPR, why kami not accepted ya kan to show ya in front of DPR meeting begitu. Dan kemudian kenapa istana kemudian terkesan cuek misalnya. Sumber istana ya yang dekat dengan pemerintahan Presiden Prabowo mengatakan, ya banyak sekali prioritas Prabowo. Mungkin ya ijazah itu cuma prioritas nomor 7 atau nomor sekian. Ya itu mungkin yang menjelaskan. Tapi ada juga sumber lain mengatakan, ini adalah cara Prabowo juga untuk mengendalikan Jokowi agar tidak to move forward. Karena ada masalah yang at any time bisa dikapitalisasi. We don't know exactly ya. Karena yang namanya politik itu Anda tidak bisa mengatakan iya dan tidak. Tergantung informasi bawah tanah yang Anda dapatkan, lalu menguji validasinya, lalu menganalisisnya. Maka analisisnya, faktanya adalah ini tidak selesai-selesai. Analisisnya 2, apakah untuk kepentingan Jokowi atau untuk kepentingan pihak istana. Kan kalau kepentingan dua-duanya nggak mungkin, karena ini kepentingan yang diametral, bertabrakan. Kemudian, and then the 10 ya, the last but not least, saya tidak akan korbankan diri dan keluarga saya. Karena dengan adanya isu ijazah ini yang dibesar-besarkan, maka kena juga ke Gibran. Mulai orang mengutak-atik penyetaraan dari Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau itu ditemukan bahwa Gibran tidak ada ijazah SMA-nya, minimal Gibran tidak bisa nyalon di 2029, tapi bisa ada ancaman impeachment. Ya. Nah ini yang menurut saya, ketika saya membaca ini, kelihatannya sederhana main-main, tapi dalam. Jadi dia yang menulis ini, menulisnya dengan logika yang
Ya logika yang baik, logika publik, logika awam. If you have a original document, loh kenapa? Kenapa Anda kemudian simpan dan lain sebagainya? Kenapa Anda kemudian tidak mau menunjukkan from the beginning? Kenapa Anda sewa lawyer? Ketika Anda breach the law, ya breach di lalu lintas misalnya, Anda kemudian mengatakan, ditanya sama polisi, mana SIM Anda? Loh, saya ini Pak sudah 10 tahun jadi driver, nggak mungkin saya tidak punya SIM. Mana SIM Anda? Saya ini Pak, kalau Bapak nggak percaya, Bapak tanyakan pada tetangga saya. Mereka tahu kalau saya punya SIM. Mana SIM Anda? Lah, kalau Bapak nggak percaya, tanya Samsat. Saya pernah buat SIM di sana. And then the last, dia tidak pernah mau menunjukkan SIM-nya. Hanya mau mendebat bahwa dia punya SIM, and they try to convince the police bahwa dia punya SIM. Tapi tidak pernah dia tunjukkan SIM-nya. Nah, itulah perumpamaannya, sahabat era sekalian ya. As simple as that kalau kita ingin memahami soal isu ijazah ini. Dan terakhir, sebenarnya bukan terakhir, ya kriminalisasi itu adalah suatu cara untuk menutupi kelemahan. Jadi kill the messenger. Tidak mampu dikriminalisasi karena memang punya standing yang kuat untuk membela, maka character assassination dengan isu-isu sampingan yang kemudian membuat the messenger-nya berpikir ulang. Nah, jangan sampai terjadi. Karena sekali lagi yang kita mau tunjukkan adalah kebenaran, bukan pembenaran. Saya katakan kalau seandainya ijazahnya itu asli, ya kita harus minta maaf kepada Pak Jokowi. Tapi kalau ijazahnya palsu, Pak Jokowi minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena sebagai mantan presiden, dia sudah membuat masalah ini yang tadinya mudah untuk dipecahkan menjadi sulit, berat. Ya, begitu sobat RH sekalian. Nah, dalam konteks kasus ini, memang kalau mau bebas, ya sudah berkhianat saja selesai. Datang aja ke Solo, gak perlu pengacara. Tapi itu sempat ditawarin ya, termasuk Mas Roy ya? Oh, bolak-balik sampai hari Lewat ini. sampai atau gimana? Ada yang lewat saya, ada yang lewat Kurnia Triani, ada lewat Rustam, ada melalui misalkan relawan-relawan ya. Ada Siapa yang menghubungi Anda siapa, Mas Aka? Kalau saya sempat dihubungi Farhad Abbas lewat teman saya. Apa kata Farhad? Intinya pesannya, yuk kita ke Solo, kira-kira begitu. Oke. Tapi saya menolak. Kemudian kalau Roy ini dianggap yang paling dibenci akan dilanjutkan. Dr. Tifa berkali-kali juga, kan beliau juga udah cerita dirayu-rayu. Kalau Kurnia, bahkan ya oknum penyidik juga merayu-rayu, Bu, gimana, selesaikan saja. Daripada ibu nanti begini-begini. Saya tuh kadang-kadang jengkel pada orang itu. Dia menganggap rendah, seolah-olah dia mengukur orang lain seperti dirinya. Pakai uang ya? Dia menghargai dirinya dengan uang dan dia menghargai orang lain dengan uang. Ini kurang ajar orang kayak gini. Dianggap uangnya itu bisa membeli semua orang. Iya. Padahal semua orang walaupun butuh uang tidak berorientasi melecehkan dirinya dengan memberi harga dirinya dengan uang. Sebenarnya gini loh, kalau kita memberi harga pada reputasi kita dengan uang rendah, terbeli kita. Iya. Ada nilainya walaupun besar. Ada nilainya walaupun besar. Ya, walaupun besar. Iya. Justru sebenarnya orang itu punya value ketika dia melegitimasi dirinya dengan sebuah manfaat yang orang setiap bertemu itu dapat manfaat dirinya. Makanya kalau dalam Islam itu kan khairun nas anfa'ul linnas gitu. Jadi ketika orang punya kolateral manfaat, kemudian manfaat dalam konteks kebaikan ya, mau dikompensasikan dengan uang, sekali itu dikompensasikan seterusnya hilang. Hilang manfaat kebaikan itu karena orang akan selalu punya pamrih, jangan-jangan ini baiknya kayak dulu lagi gitu. Makanya saya bilang ke teman-teman kemarin, kan saya termasuk orang yang tegas, tidak mau berkompromi dengan pengkhianatan. Kalau sudah berkhianat sudah. Kenapa? Saya butuh memaintain orang-orang yang loyal, yang mereka itu terhubung dalam sebuah perjuangan itu karena adanya insentif kepercayaan bahwa kita benar-benar berjuang. Manakala kita mengambil sikap permisif kepada orang yang berkhianat, maka tidak ada insentif bagi orang yang loyal. Lalu orang yang loyal tadi tidak punya alasan untuk membersamai perjuangan. Padahal ketika dia membersamai bukan hanya dirinya, hartanya diserahkan, waktunya diserah. Coba bayangkan dalam kasus Roy Suryo, berapa orang yang datang? Memang kita bayar mereka? Enggak. Bahkan mereka mengeluarkan ya makanan, biaya untuk datang. Ada yang naik kereta, ada yang naik bus, ada yang nyewa angkot. Coba bayangkan. Iya. Bahkan kadang-kadang mereka itu kan inisiatif bikin poster untuk dukungan, kan itu butuh uang. Nah, saya berusaha menghargai itu dengan harga yang tidak bisa dinilai dengan uang, yaitu apa? Dengan kepercayaan kepada mereka
dan tidak pernah memberi kompromi kepada orang yang berkhianat. Sehingga orang yang saya terima, orang yang bisa berinteraksi dengan saya itu, mereka merasa punya kehormatan. Oh, dekat dengan Bang Aka itu berarti kita dipercaya. Soalnya dia yang kayak gitu aja kemarin udah nggak mau lagi ketemu. Saya selalu begitu. Saya bukan termasuk orang yang mengabaikan kesalahan, nggak. Bahwa orang itu bertobat, dia memperbaiki diri, iya silahkan. Tetapi itu kemudian menjadi landasan untuk lagi berinteraksi, oh enggak. Mohon maaf, biarkan saja dia dengan kebaikannya. Toh kita hidup dengan kebaikan orang lain juga bisa. Saya ada satu pepatah yang menyatakan begini, ya burung itu hanya akan terbang dengan yang sama bulunya. Ya sudahlah, kalau dia mengambil bulu yang lain ya sudah. The same flock. Apalagi kan kalau dalam konteks agama ya, yang tidak boleh itu memutus silaturahmi, hubungan karena rahim, saudara lah. Walaupun saudara ayah kita kurang baik atau apalah, itu karena hubungan saudara rahim nggak boleh diputus. Tapi kalau hanya karena sama Islam tapi dia zalim, ya udah putus. Boleh kita membalas dengan sesuatu, apalagi dia ya membuat satu kesalahan yang dampaknya kepada publik. Menggerogoti insentif perjuangan loh. Kan kita terhubung itu karena insentif perjuangan tadi. Kalau ini value-nya hilang, udah sudahlah. Ada yang bilang kalau orang tuh balik badan gitu ya, karena kondisi ini. Anda bisa menerima alasan itu? Menerima alasan untuk dirinya iya, tetapi tetap membersamai perjuangan enggak? Bukan, artinya maksudnya bisa maklum, oh ya udahlah, memang dia akhirnya balik badan karena katanya kondisinya tidak memungkinkan, atau kemudian enggak, apa? kalau saya enggak memaklumi begitu kalau itu ukurannya bagi saya ya. Karena begini ya, ketika kita punya sikap permisif kepada suatu pengkhianatan, maka ada dua hal yang mungkin terjadi. Orang sekeliling kita juga akan biasa berkhianat, bahkan kita pun akan jatuh pada permisifmu, pada tindakan berkhianat itu. Dan kalau sudah berkhianat itu kan kita kehilangan insentif untuk melakukan perjuangan dalam sebuah komunitas jamaah. Udahlah, kalau sekali dicap udah jelek. Maka respon itu kita tunggu, Mon. Datang sekali lagi. Ya jangan pengecut. Ya udah pengecut, kalau enggak nanti kamu pakai anu aja, pakai daster aja nanti untuk. Nah, satu lagi yang penting lagi. Kalau tadi Pak Rifai mengatakan bahwa itu strategi, enggak Pak Rifai. Ini adalah konsekuensi dari KUHP yang baru kan. Jadi ketika ada praper, ya pokok perkaranya harus nunggu. Dulu katanya kami ditantang. Nih, Bang Adi nih. Ayo praper. Oke, kita sekarang mau praper, Mas. Katanya mau hadir saat sidang. Datang ayo. Jangan main Zoom. Jangan main Zoom, Pak Rifai. Main Zoom apa? Dia nggak datang kemudian dia cuma pakai Zoom. Oke. Nggak bisa, emangnya ini COVID. Turut termohon intervensi, ya. Dan kebetulan dari tim kuasa hukum ada Bang Refli, ada saya, ada Bang Ristan, ada Pak Yaya. Kebetulan saya yang maju. Loh, ini siapa ini? Ini kepentingannya apa nih? Kebetulan saya yang maju depan hakim, dan kemudian dokumen itu dibuka. Izin yang mulia, apa kepentingannya? Kami mau memohonkan untuk menjadi turut termohon intervensi.